Lalu jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai peran SIA ya. Jadi kenapa sih kok harus belajar SIA? Yang belum tahu SIA itu apa, bisa dicek materi sebelumnya ya. SIA itu merupakan bentuk khusus dari sistem informasi yang mempelajari mengenai akuntansi ya, khususnya akuntansi. Nah, jadi sekarang kita berada di ya tahun-tahun di abad informasi ya. Nah, di abad informasi ini ada apa saja sih? Nah, kalau kita nanti belajar SIA, nah, kita mau jadi apa? Nah, ini kita ada beberapa karir di bidang SIA. Kita bisa nanti tujuannya di finansial, financial accounting, atau di manajerial, atau di audit, atau di bagian pajak. Nah, ini bidang-bidang nanti yang kalau tertarik siap bisa dipelajari lebih mendalam lagi. Nah, dan karena sudah adanya SIA, ya, maka mau tidak mau kita nanti harusnya shifting position ya. Posisi kita bergeser ya. Karena semuanya nanti sudah by system, sudah terotomatis. Ya, kalau membuat buku besar sudah otomatis, membuat jurnal otomatis dari berbagai macam transaksi. Nah, terus posisinya kita nanti apa? Terutama yang dari jurusan akuntansi. Nah, kalau dulu posisinya yang dituju sebagai di bagian operation, operation ya. Di eh, semacam lebih ke operator. Nah, ya, pelaksana saja. Pelaksana gimana maksudnya? Contohnya membuat jurnal, membuat buku besar. Nah, tapi dengan adanya SIA, harapannya nanti posisinya shifting naik, ya, naik ke atas. Ya, karena yang abu-abu ini paling dasar ini nanti digantikan oleh mesin. Posisinya kita ke mana? Ya, ke atasnya sebagai apa? Ya, sebagai pembantu, bukan pembantu ya, sebagai kita bisa membantu dalam mengambil keputusan bisnis, ya, bukan pembantu ya, membantu, memudahkan perusahaan, organisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau yang ini biasanya di jajaran kelas pimpinan middle ya, middle management. Nah, terus yang dulunya sudah di middle management gimana nih? Nah, middle management itu ya seperti supervisor, manager. Nah, kalau yang sudah di level tengah bisa shifting lagi naik ke atasnya. Naik ke atasnya itu gimana? Ini sudah berbicaranya bukan membantu, tapi memikirkan strategi. Nah, strategi yang memberikan keuntungan dalam bisnis. Seperti membuat SOP, membuat peraturan, ya, membuat aturan. Ya. Arahnya sudah seperti itu ya. Kemudian kita belajar mengenai taksonomi dalam SIA. Ya, dalam sebuah SIA ya, ya, taksonominya ada dibagi menjadi dua nih ya, bagian finansial, yang kedua manajerial. Nah, bagian manajerial ini juga terbagi menjadi tiga. Ada yang cost accounting, budgeting, sistem stadian. Apa itu nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, kita masuk yang financial accounting. Ya. Financial accounting tadi di mana? Di sini ya. Financial accounting. Nah, finance, divisi finance. Apa yang ada di divisi finance ini ya? Dia Kari di sini menyediakan informasi untuk perorangan ya,
atau kelompok di luar organisasi. Jadi, bagian ini tujuannya fokus ke memberikan informasi terhadap pihak eksternal. Ya, pihak eksternal itu siapa? Bisa saja petugas pajak, ya, pemberi pinjaman bank, ya, investor juga bisa. Nah, itulah financial accounting untuk memberi, ya, informasi bagi kelompok eksternal. Bisa saja negara juga ya. Nah, kemudian managerial accounting. Nah, managerial accounting itu yang mana? Nah, sini ya, managerial accounting. Nah, di managerial accounting ini menyediakan informasi untuk internal, ya. Jadi kalau yang finance ini untuk eksternal, yang di luar ini, yang manajerial ini untuk internal. Ya, kenapa kok harus dipisah ya? Karena misalkan ini, ya, yang financial accounting, misalkan nih investor, ya, perusahaannya bentuknya sudah terbuka TBK, maka transparansi harus diutamakan. Ya, kalau laporan keuangannya jelek, nah, investor takut. Nah, kalau takut nanti bisa terjadi aksi jual beli seketika itu juga dan membuat tidak stabil, bahaya ya. Nah, sedangkan manajerial ini ya untuk internal. Nah, untuk internal ya mau tidak mau kalau laporannya kalau keuangan perusahaan jelek ya harus bilang jelek. Nah, tidak boleh ditutup-tutupi. Nah, kalau untuk investor, untuk khalayak publik mungkin masih bisa ada peluang untuk dibuat laporan yang baik. Tapi untuk internal mau tidak mau harus yang clear. Ya, nah, bagi menjadi 3, cost accounting, budgeting, dan system study. Ya, ini ya, cost accounting, budgeting, dan system study. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu cost accounting. Apa nih cost accounting ini? Ya, ini tujuannya untuk mengatur aktivitas pembelian, distribusi, dan penjualan. Ya, jadi ini urusannya dengan biaya ya, biaya ya atau input output. Nah, maksudnya apa input output? Ini ada pembelian, ada penjualan, dan pendistribusian, misalkan uang atau barang stok. Ya, cost accounting ya tujuannya membantu manajerial ya, bantu bosnya ya. Ya, jadi memaksimalkan efisiensi ya, dalam sebuah perusahaan ya. Jadi harus tahu nih hal-hal yang tidak efisien dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian budgeting. Nah, budgeting ini apa? Dari kata budget ya untuk menentukan nilai perencanaan ke depan ya. Tahun depan di budget berapa sih untuk pembeliannya? Atau lebih spesifik lagi, nah, tahun depan pembelian barang X diberi berapa sih? Nah, ya, di ini digunakan untuk penetapan anggaran ya sesuai dengan keuangan perusahaan ya. Nanti ujung-ujungnya juga ya ke efisiensian. Nah, jadi efisiensi. Oke, yang berikutnya yang ketiga terakhir sistem study. Sistem study ini apa? Ya, untuk memahami is- is- istilahnya sistem study ini nanti sering banyak belajar ya, memahami sistem keuangan secara internal. Kemudian eh, mungkin beberapa perusahaan organisasi ada yang menempatkan divisi IT di bawah departemen keuangan. Ya, atau biasanya disebut bagian EDP yang panjangnya Electronic Data Processing. Nah, bagiannya kalau sudah ada sistem nanti dia membetulkan proses pengentrian data secara elektronik misalkan ya. Nah, atau
Kalau butuh laporan, yang membuat bagian EDP ini juga. Jadi singkat kata dengan adanya SIA ini ya, di karir di zaman informasi ini, apakah kamu akan menjadi yang mendisrupsi atau akan didisrupsi? Pilihannya mana ya? Disrupsi itu apa tuh? Mengganggu. Nah, jadi kalau diam saja nanti mau cepat atau lambat pasti akan diganggu. Diganggu oleh apa? Perkembangan zaman yang sangat cepat sekali. Nah, jadi pilihannya hanya maju dan maju ya. Majunya gimana ya? Ya memperbaiki atau mengoptimalkan pencatatan keuangan menggunakan SIA, Sistem Informasi Akuntansi ya. Kemudian karir dalam SIA, berikut ada beberapa karir dalam SIA ya, di antaranya konsultan sistem. Ya, maksudnya gimana konsultan sistem ini ya? Memberikan jadi ini kerjasamanya nanti bisa dengan lulusan SI ya, Sistem Informasi, bagaimana supaya sistem ini bisa diterapkan dalam perusahaan. Harus ada konsultannya. Nah, jadi kalau udah ada konsultan, konsultannya ini harus tahu sistem dan tahu akuntansi. Maka kalau tidak ada orang ini nanti tidak bisa berjalan ya. Kemudian ada yang namanya value added reseller VAR. Ini apa nih pekerjaannya? Dia menjual software ya, menawarkan sistem informasi. Nah, ya, value added nilai tambahnya apa? Ya, bisa konsultasi. Konsultasi mengenai kekurangan-kekurangan dari sistem yang sudah ada. Oh, kira-kira bisa dibantu apanya? Nanti VAR ini bisa bantu. Nah, kemudian karir berikutnya ini ya, jadi auditor. Nah, auditor sistem informasi. Apa tuh auditor ya? Dia akan mengaudit apakah budget yang dikeluarkan perusahaan sesuai, nah, apakah ya barang yang diinputkan di sistem sesuai dengan kenyataan. Nah, ya, ya. Jadi ujungnya ya lagi-lagi efisien, nah, mengefisiensikan perusahaan ya. Dan kalau ada yang tertarik ke karir di audit SI ini ada sertifikasinya ya, bisa diikuti ya. Mungkin gitu materi kali ini mengenai peran SIA ya dalam nanti prakteknya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.